Yo guys, kembali lagi ke channel kita. Channel Caca Dewi ngono to kan enak. Kembali lagi untuk kali ini, malam ini. Wis mulai. Sudah. Lu kok ngomong balen sih. Agak awal to. Ini lebih ke membahas bahan pisau. Yo. Wih, Caca Dewi. Oke. Welcome back to my channel. Berdua kembali lagi untuk membahas One Piece ya. Chapter terbaru yang lagi panas-panasnya 1053 tentang 154 ya. 1054 lupa. Lebih ke membahas manga kali ini ya, lebih ke yang lagi panas-panasnya viral. Salah satu admiral juga mendatangi Wano Kuni, bahkan dia sudah masuk di Wano Kuni kan teman. Oke, Wano Kuni. Saat dia masuk Wano Kuni kan juga admiral siapa namanya? Agak lupa saya. Ryokogyu. Atau dia pengguna buah iblis Logia tipe tumbuhan atau alam ya. Atau alam. Dewa, salah satu dewa alam katanya. Nah, dia memasuki Wano Kuni dan dihadang beberapa samurai Wano Kuni juga ya. Pendekar pedang pasukan yang ada Oden di lah. Wano ya. Pasukan dia dihadang pasukan Oden yang masih tersisa sih. Ya, karena ada beberapa dari pendekar pedang tersebut yang sudah wafat ya atau meninggal Saat di chapter sebelumnya dengan Kaido. Ya. Ya, jadi lebih ke gini. Para samurai kan dia berani menghadang admiral karena mungkin gini ya. Kekalahan Kaido salah satu pesta besar di Wano Kuni. Ya. Nah, ketika pesta itu dihadang salah satu admiral, sama seperti di Fujitora dulu ketika di Dressrosa gitu juga dihadang. Mungkin Ryokogyu itu dia mau menargetkan si Luffy sebagai buronan utama yang akan diincar oleh Ryokogyu tersebut, tapi ya pendekar pedang yang ada di Wano seperti Kinemon dan teman-teman sudah menghadang. Dikarenakan mungkin dia tidak mau orang lain untuk mengganggu pesta perjamuan yang masih terjadi di Wano Kuni atau di kota Ebisu juga kan, kota Ebisu atau kota itulah. Nah, ketika salah satu admiral itu menghadang, terjadi beberapa konflik pertarungan langsung itu to the point. Dia bertarung dengan pasukan samurai juga yang masih tersisa, ya teman. Ya. Dan juga dia admiral samurai kan juga cukup kuat pan. Pasukan Oden kan cukup kuat. Memang beberapa mungkin agak kesulitan mungkin ya. Admiral itu kesulitan untuk karena dia musuhnya admiral. Dan juga pasukan Oden kan juga cukup kuat. Ya mungkin untuk ya tetap kewalahan dia. Tetap kewalahan dikarenakan pengguna tipe Logia ya. Dan juga kan dia mempunyai haki juga kan. Si Ryokogyu itu. Oh bukan si iya. Oh saya pasukan Oden juga mempunyai haki dan ketika pertarungan itu dimulai. Bahkan Yamato ikut membantu. Itu dia datang membantu. Bahkan terjadi pertarungan lah. Momonosuke pun datang dengan wujud naganya. Wujud naga ya. Tipe Zoan ya. Wujud naga tipe Zoan. Bahkan dia ikut membantu. Malah si Momonosuke ini mau mengeluarkan bolo bridge yang identik skillnya kemampuan si Kaido. Seperti kayak milik Kaido. Tapi ternyata dia gagal. Karena emang musuhnya cukup kuat ya pan ya. Musuh cukup kuat. Atau mungkin si Momonosuke belum menguasai kemampuan. Istilahnya dia baru. Ketika dia memakan buah setan kan posisi tubuhnya masih kecil pan. Walaupun dia dari masa depan tubuh tetap kecil. Pola pemikiran juga tubuh kecil. Ketika Kaido kalah pun wujudnya kembali di 20 tahun mendatang. Mungkin 28 tahun usianya saat ini ya. Ikut membantu dalam wujud naga juga. Oh gitu. Wujud naga. Dan juga
sempat menggigit atau melukai Kaido. Yamato juga ya, sempat Tapi melukai sebelum ya. itu Yamato memukul kepalanya si admiral si itu. Ryokogyu. Tapi Ryokogyu itu penasaran kenapa Cukup dia sakit. sebagai pengguna Logia bisa terkena pukulan di Yamato, karena Yamato sudah melapisi haki dengan haki dan juga dia Ryokogyu juga mengakui kekuatan Yamato. Sempat kesakitan kan? Ya, sampai cukup dia kuat terbaring juga. di tanah dia. Saking mungkin kuatnya ya, Kuat kuat hakinya. pukulan si Juga. Yamato dengan dilapisi haki sampai Anak dia Kaido juga kan. terbaring di tanah. Di chapter itu juga Ryokogyu sempat bertanya, siapa kau gitu, dan si Yamato menjawab, Aku saya anak Kaido, ya, atau putra anak Kaido, padahal dia Kaido. wanita. Dan Ryokogyu itu terkejut atau kaget. Kaido kenapa mempunyai anak? Karena di info-info sebelumnya itu belum ada berita Kaido mempunyai putra atau seorang anak. putra. Padahal wanita itu cewek ya, yang tetek gede. Sebelumnya memakai topeng ya. Memakai topeng. Iya. Topeng iblis Jepang ya, salah satu legenda juga ya. Kan di saat itu juga pada waktu yang sama Momonosuke ada scene tentang Shanks. Oh, memasuki sudah, ini Shanks ya. Wano Kuni. Bahkan krunya pun semangat. Kru Shanks semangat kan? Semangat untuk segera bertemu dengan Luffy. Mungkin mengingat janji-janjinya. Itu tidak Shanks sendiri ya, tapi krunya yang ingin bertemu Luffy secara langsung gitu. Ya, Yasop juga bilang saat ini saya belum siap mental, untuk bertemu anaknya. Dan si kru Shanks yang dominan ingin bertemu dengan Luffy itu Lucky Rock. Tahu Lucky Rock yang gendut loh, Mas? Yeah. Dia pemakan daging. Suka makan kayak teman saya yang video sebelumnya gendut. Itu sama tuh, makan gitu. Makanya itu bilang kepada Shanks ingin bertemu Luffy. Suka dia. Ya, terus si Lime Juice itu yang seperti kayak geng Honda, geng motor itu, Iya, dia berkata ternyata Ki juga ada di sini. Padahal sebelumnya dia sempat berselisih dengan kru Shanks. Bahkan Shanks pun bilang, atau anak buahnya bilang ya, nggak sempat ada beberapa momen dia nggak terima dengan Bartolomeo. Oh iya, yang dia membakar bendera. Bendera juga mengganti dengan benderanya, mungkin ya, ini opini ya, mengganti bendera dengan Mugiwara no Luffy, bajak laut atau penjerami. Si Shanks itu dia bersikeras untuk tidak bertemu Luffy, dikarenakan dia berbicara kepada kru, saya tidak niat untuk bertemu Luffy sekarang, karena di satu sisi dia berkata daerah kekuasaan kita itu sedang ada permasalahan kacau karena di beberapa bajak laut baru kan juga sudah mulai bergerak dalam hal angkatan laut apa bajak laut laut kan juga termotivasi dari kata-kata Shirohige, karena One Piece itu benar-benar ada. Oh gitu. Makanya dia mulai mengacau beberapa wilayah juga, mungkin salah satunya termasuk beberapa Yonko, generasi terburuk juga mengacau. Nah, mungkin salah satu Shanks kenapa anak buahnya Shanks yang memakai ikat kepala itu nggak terima mungkin, karena salah satunya kan yang berkonflik dengan dia kan bukan si Kid itu. Ya, Kid. Si Howling Kid yang mungkin dia dari bentuknya gahar ya guys ya, seperti binatang buas mungkin atau liar ya, ada giginya soalnya. Dia bilang kepada Shanks daerah kekuasaan kita sedang terganggu. Nah, maka dari itu mungkin Shanks berpikir dua kali untuk bertemu dengan Luffy, mungkin ditunda dulu ya Mas. Ditunda. Walaupun pada saat itu Shanks membaca koran. Ya, membaca itu posternya Luffy. Dia menjadi seorang Yonko, telah menjadi seorang yang mengalahkan Yonko. juga salah satu Yonko era lama menjadi seorang Yonko. Dan juga sempat ada beberapa scene dalam manga itu
Shang flashback ke masa kecil Luffy tentang buah setan. Oh, yang mengambil buah setan yang dimakan Luffy itu ya. Gomu-gomu sebelum yang isi ya peti harta karun yang isi buah setan. Gomu-gomu sebelum berubah ya. Yang jadi sekarang ya. Gomu-gomu bahkan salah satu Shepard juga bilang ini hanya kemampuan buah karet. Oh, jadi gitu. seolah-olah kayak menganggap enteng loh. Oh ya. Menganggap rendah buah tersebut ya. Karena kan karet pada kenyataannya Luffy sekarang sudah menjadi salah satu god Inka. Iya. Sun God Nika. Dia kekuatannya juga nggak perlu diperhitungkan lagi. Iya. Ya, cukup kuat. Bahkan sampai menjadi salah satu Yonko terbaru ya. Yonko yang sekarang. Terbaru juga. Saya juga flashback tentang dia dulu sampai memegang lengan kirinya yang hilang putus karena salah satu monster laut juga hampir menggigit Luffy, tapi diselamatkan dengan Shang. Dia Shang mengorbankan salah satu tangannya juga. Dan kru terbaru si Shang yang kroco mungkin ya, itu sampai bilang ternyata Kapten mempunyai hubungan. Iya, mempunyai hubungan. Dan beberapa komandan juga mempunyai hubungan. Kenapa bisa mengenal si Luffy ya, gitu. Nah, tapi terus pembahasan kita lebih ke kenapa saat itu ada scene Shanks bilang sama Ben Beckman ya, Ben Beckman. Salah satu wakil kapten Akagami, orang kepercayaan Shang tentang ayo kita mengambil One Piece. Oh gitu ya. Sudah saatnya ikut serta untuk mencari ya One Piece ya. Mengambil One Piece kembali ini. Untuk mengambilnya. Kita maaf ya. Kita juga melihat juga di manganya supaya agak salah aja. Nah, tidak salah info ya guys ya. Nah, di sini berdasarkan fakta yang sudah ada di manga. Dicari ya. Lanjut lagi ada scene baru juga tentang Marineford dari Bito. Oh iya. Tentang di Akainu itu ya. Akainu Fleet Admiralnya. Fleet Admiral ini yang di Marineford ya. Di Marineford tentang sepenangkapannya pasukan revolusi Sabu. Oke. Plus dikarenakan perihal apa? Itu alasan mungkin beberapa konflik gini. Kalau Sabu mungkin ketika penyusupan di Terribito atau di markas besarnya Terribito atau di Tanah Suci Marineford ya. Dia melihat sahabatnya salah satu komandan juga di pasukan revolusi juga. Oh iya, si Kuma itu ya yang jadi budak ya. Mungkin sebel karena dia jadi budak. Bahkan Kuma kamu tahu nggak? Kuma ini asli raja, Pan. Di salah satu negara. Kan lebih tahu kan? Ya, malah baru tahu ini aku. Kuma itu salah satu raja. Tapi belum dijelas. Mungkin sudah dijelaskan cuma saya agak lupa. Salah satu raja di salah satu daerah ya. Dia bergabung dengan pasukan revolusi, entah perjanjian apa ketika dia setuju untuk menjadi bahan percobaan angkatan laut atau Vegapunk atau pemerintah dunia sebagai senjata pemusnah massal. Kita belum tahu, belum ada penjelasan juga tentang kenapa Kuma mau jadi kelinci percobaan. Oh gitu alasannya ya. Padahal di satu sisi Kuma sendiri sudah menjadi salah satu kru revolusioner, pasukan revolusioner. Oh, komandan dia ya? Komandan pasukan revolusi. Ya setingkat kayak Sabu lah gampangannya. Oh gitu. Cuma lebih lama. Kalau Sabu kan dia dipungut ketika masih kecil ya. Aku mau tanya Mas, si Kuma ini setelah masuk di pasukan revolusi yang gelarnya salah satu komandan, itu kenapa bisa sampai ditangkap dan bahkan jadi budak selama karena dia sudah menjadi kelinci percobaan, Bang. Kelinci percobaan untuk pemerintah dunia. Harusnya si Kuma senjata pemusnah massal. Otomatis kan ikatannya hilang. Kita lihat dari episode ketika di Sambodi, Kuma ya. memisahkan kelompok Luffy. Oh iya, itu
flashback ke Sambodi ya, Sambodi ketika berpisah kelompok Mugiwara yang dipisahkan itu ya. Masing-masing di tiap pulau, dan di ending kata itu Kuma kan sempat bilang, gimana? Kita tidak akan bertemu lagi selama tinggal. Oh gitu. Luffy dipisahkan. Pas ketemu lagi, Luffy saat peperangan di Marineford ya. Kan sempat bilang, bahkan Ivankov yang bilang ya, dia tidak mengenaliku. Aku sahabatnya dia. Aku sahabatnya Kuma. Aku sahabat, dia gak mungkin nyerang teman seorang teman ya. Mengenal lah. Doflamingo kan bilang, dia bukan Kuma seperti yang dulu. Dia sudah menjadi kelinci percobaan atau senjata pemusnah massal pemerintah dunia. Ingatannya semua hilang. Makanya kenapa dia jadi budak ya? Karena dia mengikuti aturannya pemerintah dunia mungkin. Karena kan pemerintah dunia kan tunduk atau kekuasaan Tenryubito kan. Tenryubito kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi, nggak ada yang bisa menolak dia. Bahkan angkatan laut nggak bisa. Bahkan Liverpool aja dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tenryubito. Berarti harus mematuhi ya, apa yang dikatakan Tenryubito gitu ya. Nggak bisa diganggu gugat ataupun nanti tidak bisa langsung saat itu. Kalau Tenryubito bilang pada Liverpool gitu, harus perintahin ini ya ini gitu. Makanya mungkin Sabo saat itu sebel, sahabatnya dia jengkel gitu ya, sebel, sahabatnya dia diijak kan saat itu Kuma kan jadi budak, dibuat tunggangan. Iya, tunggangan dia. Bahkan ditendang juga kan. Iya, sempat kayak disiksa gitu ya. Di situ juga posisi kan juga ada beberapa komandan pasukan revolusi. Beberapa ya. Beberapa pasukan revolusi. Jangan. Karena Sabo ingin menyelamatkan, ingin melawan. Gitu. Tapi pas komandan lain kan jangan. Belum waktunya mungkin gitu. Mungkin belum waktunya atau jangan mengusik sih. Takutnya ada apa-apa. Iya, karena di situ kan berarti tempatnya Marijua banyak musuh atau anggota yang akan melawan kalau sampai pasukan ketahuan pemerintah dunia yang cukup kuat, Pak. Cukup kuat mungkin salah satunya. Tapi sempat ada Mas itu perseteruan. Ada. Sampai Sabuk tertangkap lah. Ya, komandan melawan dua admiral. Ryokugyu sama si Fujitora. Saat di Tenryubito juga saat di Tanah Suci Marineford. Tapi ini menarik Mas. Dalam arti setelah pertarungan tersebut ya, itu kenapa si Kuma akhirnya bisa diselamatkan atau dibebaskan? Dibebaskan gini. Padahal di satu sisi itu melawan dua admiral sekaligus. Kita belum tahu dibebaskannya amarga apa ya Pak ya. Cuman salah satu kata yang diduga ya. Yang diduga menghilang aja, nggak tahu kemana menghilang. Jadi pas pertarungan itu mungkin entah kalah atau menang, tapi posisi Sabo itu hilang atau posisi Sabo hilang, dan juga beberapa raja juga kayak Putri Vivi hilang juga. Mungkin pas konflik itu dia setelah kematian ayahnya ya, pertarungan itu ya, bahkan kan Marineford kan juga hancur Pan. Salah satu faktornya juga Santo Charlotte yang dia Carlos atau siapa itu, dia juga pernah diselamatkan Putri Duyung. Makanya dia mungkin insaf atau gimana. Mungkin insaf, sadar. Kenyataannya kita tuh hanya dia mungkin membalas kebaikan tersebut. Membalas gitu. Juga balas budi juga. Gitu ya. Makanya salah satu Tenryubito yang baik hati itu mengiyakan apa yang ingin Putri Shirahoshi lakukan, kayak misal kayak digoda atau diusik beberapa Tenryubito atau salah satu Tenryubito yang lain melawan boleh. Dia yang akan jadi backing. Backup begitu ya, yang akan melindungi Putri Shirahoshi. Melindungi. Karena dia punya jasa itu kan jasa. Aku pernah diselamatkan sama Putri Duyung
aku ingin apa namanya, ingin membalas kebaikan tersebut kebaikannya. Membalas Lelah saat itu anaknya yang kena. Mungkin salah satunya itu. Tapi kalau flashback, tapi kenapa ya Mas ya? Sabu dituduh atau dikambing hitamkan, seolah-olah kan si ayahnya Putri Vivi itu wafat atau dibunuh ya? Diduga sudah meninggal. Tapi kita belum tahu lanjutannya. Itu yang dituduh si Sabu yang telah membunuh. Tapi spekulasi ini opini masih kita masih awang-awang lah, masih nggak fakta ya. Nanti kita lihat kelanjutannya lah gitu, belum ada faktanya. Dan juga saat itu beberapa partisipan referee itu banyak yang meninggal otomatis kan beberapa raja. Mungkin dia pemberontak atau apa, pendiri ataupun raja dalam salah satu negara lah. Gitu. Banyak yang meninggal itu. Sudah dikonfirmasi banyak yang meninggal, tapi kita belum tahu siapa yang meninggal. Oke. Kita lanjut di itu ya Mas ya. Kalau Sabu itu bahkan Vivi belum dikatakan meninggal, tapi dia diduga menghilang. Mungkin menghilang. Kenapa sebabnya menghilang ya? Itu setelah kematian ayahnya ya itu ya. Pas saat itu juga, pas tragedi di Marzoa, kalau kita ngambil spekulasi, kenapa Vivi menghilang? Mungkin kan ada komandan pasukan revolusi yang gendut, yang raksasa tuh. Yang dia buah tanah menggali tanah, atau dia memanipulasi tanah ya. Mungkin salah satunya disembunyikan di situ, atau beberapa pasukan lain atau raja disembunyikan untuk diselamatkan. Ternyata si Vivi mungkin menghilang itu pasukannya diselamatkan pemanipulasi. Iya, pasukan revolusioner termasuk si Sabu ya. Mungkin tapi mungkin ya ini hanya opini kita. Mungkin kita lanjut ke depan lagi, lebih ke membahas tentang Akainu ya. Kita membahas di bab selanjutnya yang dimana Akainu mengobrol dengan seseorang, dan mungkin bisa dibilang ini karakter baru Mas. Mas Limit ya. Salah satu karakter baru. Kepala unit investigasi ya. Urusan kriminalitas. Uroma gitu. Namanya Tensei. Uroma. Tentang dia Flight Admiral Akainu membahas gini. Mungkin beberapa negara sedang kacau, atau kan dia membahas Arabasta, tapi kemungkinan nggak Arabasta atau yang kacau negara lain seperti kerajaan si Putri Vivi. Ini kerajaan Arabasta itu yang masih kacau. Kenapa kacau? Karena membaca berita tentang kematian kobra, Nefertari Kobra ya, yang meninggal. Otomatis beberapa rakyat di negara lainnya mungkin bertanya-tanya, rajanya belum pulang juga kan? Rajanya belum pulang Bang. Mungkin diduga dibunuh apa piye, kan kita belum tahu. Tapi pada kenyataannya mungkin sebagian ada yang dibunuh. Mungkin ya kekejaman Taribito juga kan? Mungkin, tapi ini opini ya. Bukan masalah gimana. Ini hanya opini kita. Mungkin dibunuh, tapi kita belum mengetahui kelanjutan seasonnya di manga. Mungkin iya dibunuh sebagian, nggak semua raja yang ketika berpartisipasi dalam pertemuan di referee juga kan, nggak semua, mungkin sebagian. Ada yang selamat, ada yang hidup. Tapi kenapa raja itu harus beberapa raja dibunuh? Itu alasan apa ya Mas ya? Kita belum tahu, karena kan salah satu Paten itu Kobra kan menolak pendiri Taribito. Dia tidak mau mengikuti sang dewa ataupun yang dia juluki sebagai pendiri Taribito gitu. Salah satu. Mungkin dia menolak karena kekejaman ya. Kobra kan juluki raja yang bijak. Si Nefertari Kobra ya. Dia mempunyai raja yang bijak. Punya kebijakan sendiri gitu ya? Bahkan pasukan atau komandannya sang raja dia mengakui
mengakui kebijakannya dia. Benar. Dan bahkan si anaknya ya, si anaknya Vivi juga istilahnya baik lah, baik hati, murah hati. Si Kuroma atau si Tenshin ini bilang kalau dia masih menyelidiki sebagian besar insiden yang setelah terjadi itu ya, itu berkaitan dengan Sabu. Iya. Jadi api pemberontakan si Sabu ini menyebar sampai ke seluruh dunia One Piece, Mas. Gitu. Bahkan beberapa pasukan bajak laut juga menganggap Sabu sebagai kaisar ataupun kaisar api. Ya, itu api, dan juga menjuluki sebagai dewa. Karena si Sabu itu sempat dia mengeluarkan kemampuan pamukasi es dulu, NT namanya. Mungkin lebih ke flashback ya. Bola api raksasa. Apalagi kan Sabu kan dikenal juga dia sebagai kakak Mugiwara no Luffy. Oh gitu. Mungkin flashbacknya tentang dulu. Ketika ceritanya Luffy berjuang untuk menyelamatkan sang kakak Ice. Iya, pas di Marineford itu ya. Walaupun meninggal ya. Iya. Tapi sebenarnya cerita itu menyebar. Menyebar juga banyak yang termotivasi. Mungkin ya. Motivasi untuk melakukan jadi bajak laut atau gitu ya. Mendukung Sabu. Kita juga mungkin ya. Mungkin meyakini iya. Tapi pada kenyataannya ini opini ya. Mungkin pamane pas Sabu dieksekusi. Iya. Ini opini mungkin Luffy akan kembali ke Marineford untuk menyelamatkan si Sabu ya. Sabu itu. Mungkin karena tidak ingin terulang kejadian yang sama setelah kehilangan kakaknya ya. Yang S dulu. Yang S. Mungkin beberapa pasukan juga lebih kuat, yang pasukan Luffy. Dan bahkan aliansi si Luffy akan ikut serta untuk membantu ya. Ini opini kita nggak melihat. Tapi sepertinya ya Mas ya, sepertinya. Kalau opini saya sepertinya si Sabu dan si Vivi itu berhasil selamat atau melarikan diri Mas. Kalau Vivi mungkin selamat, ya. Tapi kalau Cobra belum tahu. Enggak, si Sabu sama Vivi itu melarikan diri Mas. Iya. Saya sempat mungkin ngulik di salah satu web atau sosmed ya. Beberapa YouTube yang itu berhasil melarikan diri tapi tidak tahu kemana. Mungkin salah satu faktornya juga pasukan salah satu komandan di pasukan revolusi yang memiliki kemampuan memanipulasi tanah ya. Yang mungkin badannya di dalam besar tanah, itu loh. Maka tidak kedeteksi kan. Oh gitu. Mungkin itu salah satunya. Dan juga bahkan Fleet Admiral Akainu juga mau mewanti-wanti atau waspada akan terjadinya perang lagi. Yes. Karena dia tahu Luffy itu kayak gimana. Ketika dieksekusi, Luffy menyelamatkan dengan membawa beberapa pasukan. Bahkan salah satu admiral yang memiliki kemampuan alam itu siapa? Ryokugyu. Iya. Dia mengklaim Luffy memiliki kemampuan untuk mengajak orang atau menghasut orang. Nah, itu untuk berpihak pada dia. Padahal Luffy nggak menyadari itu, hanya kenapa orang suka sama itu Luffy. Sudah pernah dibahas sama si Takanome atau Mihawk. Ya, kekuatan paling menakutkan di lautan. Di dunia ini. Bahkan di dunia One Piece ya. Kekuatan yang mungkin yang pernah dilawan oleh Luffy, yang pernah bertarung dengan Luffy itu menjadi teman. Musuh yang menjadi teman. Nah, itu kekuatan paling menakutkan. Saat ini kita membahas opininya. Ya. Atau asik ini guys. Stat yang awal ketika kita membahas tentang masuknya salah satu admiral ke Seng dan juga kata admiral juga pembahasan di Marineford ya. Mungkin opinimu gini Man. Opinimu mungkin sependapat be aku. Kenapa salah satu admiral menyerang Luffy dan dihadang pasukan samurai? Pendekar samurai ya, Wano ya. Satu, admiral itu mencari muka di Akainu. Mungkin. Tapi kemungkinan juga ketika kayak istilahnya Fujitora sadar pada kenyataan negara ini memang kacau gara-gara si Luffy si Chibukai itu, bukan Luffy. Bukan Luffy. Luffy malah menyelamatkan.
Kacau, dia punya keadilan masing-masing. Admiral kan punya keadilan masing-masing. Iya, mungkin Contoh, kalau Aokiji. Fujitora sama Aokiji dia sama guys. Keadilan yang mungkin tidak terlalu dijunjung tinggi seperti Akainu gitu. Cuman kalau Aokiji kan lebih ke pemalas. Oh, Kalau gitu. Fujitora emang keadilan iya, tegas, iya. Dia mengakui kesalahan, iya, langsung sujud. Tapi kalau Aokiji Tipe pemalas. moto hidupnya hanya untuk bermalas-malasan. Moto hidupku semakin tinggi, pangkatku semakin untuk bisa bermalas-malasan. Oh gitu ya ternyata. Mungkin Si Aokiji opininya gitu ya. Kalau admiral yang alam itu siapa? Si Rokugyu. Mungkin ya ini motonya ya. Dia mencari muka tapi dalam arti menyelamatkan. Contoh, ini opini ya, ya, kan? Opini. Kadiwanongko ini kekurangan makanan. Oke ya. Dia sebagai pengguna tipe logia yang menggunakan kemampuan alam. Alam ya. Alam itu mungkin bisa memunculkan beberapa tumbuhan yang Menghasilkan buah. Oh gitu mungkin ya. bisa pemasukan makanan atau piye. Tapi dia nggak kelihatan seperti menyerang bagaimana. Dia punya alasan lain. Dan apakah si Rokugyu itu diutus sama Fleet Admiral atau si Tenryubito untuk menangkap Luffy? Gitu. Iya, kalau itu emang Ada diutus. alasan khusus ya, ada alasan khusus. Kalau itu emang diutus. Karena si Admiral Rokugyu itu datang sendiri di Wano, Mas. Nah, bahkan Kok segitu kendele gitu loh. Segitu berani. membantai atau mengalahkan 2 komandan pasukan Kaido. Iya. Sendirian. Si Sampai ke Queen kekalahan. sama si King itu ya, Dan sampai sampai diserap nutrisinya. Walaupun Sama si Jack- kroco-kroco. Walaupun komandan Jack belum kelihatan ya. Oh gitu. Kan belum ada itu. Belum ada, masih 2 ya, masih 2. Hanya 2 Komandan. komandan yang dikalahkan dan juga beberapa pasukan Kaido Iya, juga. yang kroco-kroco. Tapi hanya Jacob yang belum. Oh gitu ya. Kan nggak ada scene Jack dikalahkan. terlihat gitu ya. Terlihat Belum ya. Belum ada Tapi scene gitu. pendapatnya Mas Helemet ini mungkin Jack kemana Mas? Kalau Jack mungkin gini. Padahal di Dia satu tidak sisi Kaido melarikan sudah kalah diri, ya. tapi bersembunyi. Oh dia bersembunyi. Mungkin karena kesetiaan dia pada Kaido untuk membangkitkan Kaido lagi. Kaido kan tidak diklaim mati, man. Oh ternyata Mungkin ya. belum sepenuhnya mati ya. Dia tidak Kaido. meninggal karena Luffy kayak Shanks, man. Luffy tidak membunuh. Tidak ada musuh dia yang terbunuh. Hanya mengalahkan. Hanya mengalahkan. Shanks dia tidak membunuh. Belum ada. Bahkan Luffy bilang ya, Shanks tidak membunuh. Gampangan ini. Ketika kita menonton di movie apa? Sing Z. Oh Z ya. Z. Luffy kan sempat kalah dengan salah satu mantan temannya kakeknya ya. Seng tidak membunuh, bahkan Seng tidak pernah membunuh. Dia hanya mengalahkan, diklaim ya, mengalahkan musuh, tapi tidak membunuh. Mungkin Luffy mengikuti itu, karena Luffy pernah bilang di Dan juga sebelumnya scene, Luffy juga tidak pernah membunuh ya. Tidak membunuh. Mengalahkan banyak karakter yang sudah dikalahkan, tapi tidak sekalipun meninggal. Ya meninggal. Kalau Zoro, ya mungkin, tapi sebelum dia jadi bajak laut, iya, karena kan dia pemburu bajak laut. Oh ya. Hidup atau mati. Oh gitu ya. Hanya ada 2 pilihan. Ada dua pilihan itu. Kalau Zoro, iya, dia membunuh. Karena Berarti dia untuk makan Zoro sudah pernah membunuh ya, sebelum jadi krunya Luffy mungkin. Iya. Oh, Aku mengklaim itu. Karena kan hidup atau mati di buronan itu. Yang penting Zoro saat itu bisa makan. Hanya di posisi bisa makan. Oh. Kan dia Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Dia makan, minum sake kan. Ya, aku salah satu penggemar Zoro ya. Zoro juga. Karena Zoro itu kehidupannya simpel, guys. Dia hanya memakan hanya dia memakan nasi dan juga sering mabuk-mabukan ya. Atau onigiri. Ya, onigiri. Kesukaan dia. Hanya Makanya mabuk dan memakan nasi. Itu sesimpel itu sih. Sesimpel itu, dan juga salah satu kru
di Mugiwara no Luffy atau pasukan Luffy atau teman-teman nakama Luffy, semua yang berjuang di kru itu hanya satu, ya berjuang untuk menjadi kuat ya. Zoro itu. Luffy dia tidak berlatih. Oke. Dia tidak berlatih setiap hari. Sanji tidak berlatih. Sanji kan koki. Dia koki. Dia memasak. Zoro, impiannya kan pendekar pedang terkuat di dunia atau nomor 1 dunia. Makanya dia berlatih setiap hari untuk melampaui Takonome atau Mihawk gitu. Menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Makanya dia lebih ke dia berjuang sangat keras. Nah, ini pertanyaan menarik Mas untuk Mas Limit. Suatu saat apakah Yoro dan Takanome akan bertarung, Mas? Iya, kalau itu pasti. Pasti kalau itu pasti. Misal Luffy dan Shanks apakah akan bertarung? Iya, mungkin. Karena Luffy pernah bilang di season di Pangazar ketika membuat aliansi dengan Law. Oke. Aku ingin mengalahkan semua Yonko. Oh, gitu. Ada chapter itu, Luffy sih bilang. Dan Shanks salah satu Yonko ya. Dan saya salah satu Yonko mungkin akan dikalahkan atau bertarung ya. Bahkan Law pun mengklaim jangan pernah meremehkan Yonko atau jangan meremehkan Yonko. Karena satu kru bajak laut belum tentu bisa bertemu dengan dia. Maksudnya ketika kita menyerang salah satu Yonko, bukan rajanya yang keluar, tapi pasukan tok kita kesusahan. Karena diklaim emang kuat ya. Emang kuat. Yonko itu. Bahkan sebelum kapten kayak komandan itu sudah dilampau kuat ya Mas ya. Dinilai kuat ya. Buronannya kan 1M lebih ya, tinggi. Seperti Shanks, kru-krunya seperti Ben Beckman, Yasop, Howling Gate, kan lain itu juga masih di tahap informasi kekuatannya masih belum diketahui atau nol informasi. Ini maaf, jatuh. Geprek dari kakak saya, dia jual ya. Alamatnya? Ya. Alamat di Jalan Melati Baru ya. Untuk khusus orang Semarang ya. Gang 2. Hanya yang dekat-dekat aja nonton. Jual geprek kayak gini. Di daerah Semarang ya. Bisa pesan via aplikasi ya. Via aplikasi sudah bisa online. Nah. Goku. Lupa mana. Goku. Yang sebelumnya bahas apa? Kru Shanks. Kekuatannya yang masih belum diketahui. Kalau Goku banyak beberapa info sebelum keluar ya. Pengganti Aokiji. Kemampuan Admiral baru itu setara atau mungkin agak mirip dengan Hokage 1 Naruto. Oh iya ya. Tanaman ataupun alam. Kekuatan alam. Akar ya, akar atau tumbuhan. Si Oda Sensei mungkin pintar ya, Mas ya. Bisa menciptakan banyak karakter di One Piece ya. Bahkan tipe alam. Ya, tidak hanya tipe alam. Semua yang ada di dunia itu bahkan sudah ada di karakter One Piece. Banyak sekali kekuatannya, macam-macam lah. Mungkin hebat banget sih Oda ini. Itu yang bisa kita bahas di chapter 1054 ini. Untuk kelanjutan season manganya atau season selanjutnya minggu depan. Ketika manga keluar, kita akan upload lagi videonya. Next time, see you again. Nanti jangan lupa komen di bawah ya. Untuk jangan lupa komen kesalahan-kesalahan yang mungkin ada ya. Salah ucap ataupun salah ucap. Wah, ini salah gitu. Bisa diperbaiki ya. Terima kasih dan Caca Dewi disupport terus. Oke, terima kasih.